Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Rusliyandi. Saya seorang mentor di PT Klorin Digital Media, khususnya di bagian pemrograman web. Kali ini saya akan menjelaskan pemrograman web dengan Laravel. Di video ini saya akan mendemokan juga bagaimana cara melakukan instalasi Laravel. Sebelum melakukan instalasi Laravel, kita akan mengenal terlebih dulu mengenai Laravel itu sendiri. Pertama, kita akan mengenal Laravel dari sejarahnya, fitur unggulan, dan alasan mengapa kita menggunakan Laravel. Nah, sebelum ke Laravel, kita bahas dulu ya, apa itu framework. Nah, karena Laravel ini merupakan sebuah framework, maka kita harus tahu dulu apa itu arti framework. Framework adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan website. Nah, framework ini diciptakan untuk membantu web developer dalam menulis baris kode. Dengan menggunakan framework, penulis kode akan jauh lebih mudah, cepat, dan tentunya terstruktur rapi ya. Jadi framework ini tuh kalau kita bayangin itu seperti kita mau membuat kue ya. Nah, kita tidak perlu membuat loyangnya terlebih dahulu, membuat kemasannya terlebih dahulu, tapi itu semuanya sudah disediakan. Jadi kita tinggal menggunakan peralatan-peralatan yang sudah tersedia, baik itu bahan-bahannya termasuk kemasannya gitu ya. Nah, kita tinggal ngebentuk dalam kemasan tersebut atau bahan-bahan tersebut supaya menjadi sebuah kue. Nah, framework itu suatu istilahnya itu kalau kita bahasa Indonesia kan seperti kerangka kerja ya yang sudah disediakan. Nah, kita tinggal menggunakan atau memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu kita sebut dengan framework ya. Nah, lalu apa saja framework yang populer saat ini ya? Yang pertama itu yang sangat populer saat ini itu Laravel yang kita bahas sekarang ya. Lalu yang kedua itu ada Zen, yang ketiga itu ada CodeIgniter, ada Symfony, Cake PHP, dan YI Framework. Tapi untuk saat ini yang paling populer dari semua bahasa pemrograman web ya, khususnya PHP, framework yang sering digunakan itu yaitu Laravel. Nah, dilihat dari grafik ini, Laravel merupakan salah satu framework PHP yang sangat populer ya. Jadi menurut beberapa survei, salah satunya di Codercy, Laravel merupakan framework PHP modern terpopuler di tahun 2018, diikuti oleh Falcon, CodeIgniter, dan Symfony. Nah, kenapa Laravel ini sangat-sangat populer? Karena framework yang disajikan itu lebih canggih dibanding framework-framework lainnya. Contohnya ketika kita mau membuat autentikasi, nah Laravel bisa hanya mengetik beberapa perintah dan itu akan jadi autentikasinya seperti register, login, forget password. Nah, berbeda dengan framework lain itu belum menyediakan fitur secanggih Laravel ya. Nah, mengenal Taylor Otwell ya. Nah, ini adalah pembuat Laravel ya, atau kreator Laravel. Nah, Laravel awalnya dibuat oleh Taylor Otwell itu untuk menyediakan framework alternatif yang lebih canggih dibanding CodeIgniter. Nah, saat itu CodeIgniter tidak memiliki beberapa fitur penting, nah seperti autentikasi seperti yang tadi jelaskan dan otorisasi bawaan. Nah, rilis pertama Laravel dilakukan pada 9 Juni 2011 dengan versi beta dan diikuti dengan rilis Laravel 1 pada bulan yang sama. Nah, ini juga salah satu grafik ya. Salah satu grafik bagaimana penggunaan Laravel di seluruh project yang ada gitu ya. Nah, hampir 43,7%, bahkan hampir setengahnya ya. Laravel mendominasi semua proyek yang ada saat ini. Para programmer lebih cenderung menggunakan Laravel untuk pembuatan websitenya atau proyek-proyeknya ya, sebagai sarana penunjang proyek lain juga. Contohnya kalau kita mau membuat proyek Android, nah backendnya bisa menggunakan Laravel karena itu lebih enak. Seperti itu. Lanjut, keunggulan Laravel apa saja? Yang pertama, sintaknya yang ringkas dan elegan ya. Sudah pasti kalau misalkan rekan-rekan semua pernah coba Laravel, nah itu sintaknya itu lebih ringkas gitu ya, dan lebih elegan. Kelihatannya lebih elegan dan lebih readable gitu ya. Nah, itu Laravel.
Nah, Eloquent sudah menggunakan ORM, termasuk kita bisa menggunakan relasi antar Eloquentnya itu lebih enak di Laravel. Jadi nanti kita akan belajar mengenai relasi belongs to many, lalu ada many to many dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, lalu di sini ada support SQL command. Jadi di Laravel sudah support untuk SQL command, terutama di Tinkernya ya. Ada fitur namanya Tinker. Nah, kalian bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk melakukan query yang berhubungan dengan database. Nah, lalu di sini ada templating engine. Templating engine ini tuh lebih modern lagi ya. Di Laravel ada yang namanya Blade. Jadi nanti kita akan sering berhubungan dengan Blade tersebut. Nah, Blade ini berhubungan dengan view gitu ya. Jadi berupa tampilan, dan nantinya dengan templating engine ini atau menggunakan Blade ini kita akan lebih mudah untuk menggunakan Laravel, terutama yang sering berhubungan dengan tampilan. Lalu selanjutnya ada migration. Migration ini tuh yang berhubungan dengan struktur database. Jadi kalau kita mau merancang database, kita tidak perlu langsung menggunakan perintah query ya, perintah query di SQL, tapi kita menggunakan yang namanya migration. Nah, enaknya migration ini kalau semisal kita berpindah database, contohnya dari MySQL ke Postgre gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak perlu penyesuaian lagi. Jadi kita tinggal melakukan migration dengan kode yang telah kita buat di dalam migration tersebut. Lalu yang selanjutnya ada policy and get. Nah, ini biasanya digunakan untuk otorisasi. Contohnya kalau kita mau membuat leveling seperti admin, siswa. Nah, admin bisa mengakses fitur apa saja, siswa mengakses fitur apa saja, dan batasannya apa saja. Nah, itu bisa menggunakan policy dan get ini. Nah, lalu yang selanjutnya ada built-in JSON. Nah, ini maksudnya itu setiap respon yang dihasilkan dari Laravel itu sudah dibangun secara atau strukturnya itu sudah sempurna untuk API, karena dia responnya itu berupa JSON. Jadi kalau backend atau istilahnya itu orang yang bekerja sama dengan programmer Android, iOS yang membuat API, nah Laravel lebih enak digunakan karena banyak sekali formatting JSON atau API yang mendukung ya di Laravel seperti itu. Nah, mengapa kita menggunakan Laravel? Yang pertama udah pasti dia open source ya. Jadi gratis, kita tidak perlu berbayar ke Laravelnya ya. Nah, dia open source. Lalu yang selanjutnya dia itu ekosistemnya udah bagus. Jadi banyak library pendukung yang menunjang dalam pekerjaan ketika kita menggunakan Laravel. Jadi dia ekosistemnya sudah bagus ya. Lalu dia mature, artinya dia framework yang terupdate, dan istilahnya itu kalau di bahasa Indonesia itu dia dewasa ya. Jadi dia lebih siap untuk digunakan ke project-project yang lebih serius gitu ya, terutama yang berhubungan dengan industri. Lalu kenyamanan dan kemudahan. Kenyamanannya apa dan kemudahannya apa? Kenyamanannya itu dia selalu update. Makanya kalau misalkan kalian tahu tentang OOP, nah di Laravel itu paling enak mengimplementasikan object oriented programming, karena dia sudah istilahnya itu udah memenuhi standar PSR ya, PHP Standard Recommendation. Nah, nanti kalian boleh cari-cari apa itu PSR ya, ada PSR 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, itu udah sesuai dengan standar yang ada. Jadi kalau kalian sering belajar PHP yang native atau yang murni, terus kalian pernah belajar OOP, nah di Laravel itu sangat cocok untuk diimplementasikan bahasa pemrograman dengan OOP-nya. Oke. Dan kemudahannya apa? Banyak library atau perintah-perintah yang sudah disediakan kalau kita mau ngoding di Laravel, gitu ya. Nanti kalian kalau semisal lagi lagi ngoding, terus butuh bantuan Laravel, apa saja fiturnya, kalian tinggal ketik di terminal PHP Artisan List. Nah, nanti akan muncul list fitur-fitur yang dapat di-generate secara otomatis oleh Laravel. Perintah apa saja yang harus kita ketikkan supaya Laravel memberikan respon sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang selanjutnya dia secure.
Nah, secure artinya dia aman. Laravel dibangun dengan secara default itu sudah aman ya, walaupun pasti banyak ada kekurangan mengenai keamanan, tapi Laravel dari versi yang pertama sampai yang sekarang versi 11 itu selalu diperbarui untuk keamanannya. Jadi otomatis dia sudah aman ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya udah pasti modern. Laravel itu sering update-nya ya. Bahkan tiap tahun di bulan Februari dia selalu update untuk versinya. Jadi tidak akan ketinggalan zaman, bahkan banyak yang bilang PHP itu ketinggalan zaman gitu ya. Padahal dengan adanya Laravel, PHP itu tidak ketinggalan. Bahkan banyak proyek-proyek yang ingin cepat mendapatkan uang cepat. Nah, itu Laravel salah satu pilihan utamanya. Seperti itu. Nah, untuk instalasi dan konfigurasi itu kita harus persiapkan dulu hal-hal penunjang untuk kita pertama menjalankan Laravel. Oke. Nah, ini ada beberapa persyaratan memulai coding Laravel gitu ya. Nah, untuk yang Laravel yang terbaru itu minimal PHP-nya itu PHP 8 ya. Nah, kita tidak perlu menginstal ini satu-satu. Kita hanya perlu menginstal satu paket saja ya. Nah, yang paketnya itu terdiri dari ada cmder-nya, ada git-nya, ada komposernya. Termasuk ada Apache-nya sebagai web server, ada MySQL sebagai database, dan phpMyAdmin untuk mengolah database menggunakan web graphic user interface atau secara tampilan. Nah, menggunakan apa? Nah, biasanya saya menggunakan yang namanya itu Laragon ya. Nah, Laragon itu biasanya itu dia termasuk mirip dengan SAM. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada instalasi SAM ya. Nah, SAM itu dia paketannya itu hanya satu versi PHP. Nah, sedangkan Laragon itu kita bisa switch versi PHP. Kayak gitu. Nah, untuk rekan-rekan semua, saya sarankan jika menggunakan SAM, boleh menggunakan SAM, tapi yang belum atau yang sudah juga saya sarankan menggunakan Laragon ya namanya. Jadi untuk Laragon kita tidak perlu menginstal cmder, SAM, dan komposer gitu ya. Karena di Laragon itu dia sudah include semuanya, dan enaknya itu dia sudah bisa switch versi PHP seperti itu. Oke. Nah, kalian jika mau download Laragon, kalian tinggal ketik di sini Laragon ya. Oke. Nah, bisa download yang full versionnya ya. Nah, di sini download Laragon. Nah, kebetulan saya udah install. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, terminal itu dia akan connect ke cmder gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu di database-nya, kalau di secara default ketika waktu install, dia database-nya nggak langsung ke phpMyAdmin ya. Tapi perlu diinstal dulu gitu. Oke, nah cara installnya gimana? Nanti kalian bisa di tools ini ya. Di tools ini, oke sebentar. Nah, di tools ada quick add. Nah, di sini ada phpMyAdmin. Karena saya udah install, jadi tidak perlu klik lagi. Tapi kalau rekan-rekan baru pertama kali install, nanti untuk menambahkan phpMyAdmin tinggal di area ini ya, klik kanan. Lalu Nah, di sini di klik kanan ada tools. Nah, di sini ada quick add, baru klik phpMyAdmin. Nanti akan menginstal secara otomatis. Nah, kalau sudah, nanti untuk phpMyAdmin-nya tinggal ketik localhost phpMyAdmin. Nah, nanti akan masuk ke halaman phpMyAdmin-nya ya. Username-nya root, passwordnya saya kosongkan. Nah, nanti akan masuk ke halaman phpMyAdmin-nya. Nah, lalu di sini selain fitur yang tadi ada cmder untuk terminalnya, ada phpMyAdmin. Nah, di sini juga PHP-nya itu bisa di switch seperti ini. Nah, kalau secara default itu bawaan ketika kita pertama kali nginstal, nah itu versi PHP-nya itu di PHP versi 8 ya.
Kalau yang saya dulu itu versi 8. Nah, kalau kalian mau install misalkan PHP 8.1, 8.2 gitu ya. Nah, itu bisa. Nanti ada cara installnya. Kalian bisa search bagaimana cara menambahkan versi PHP di Laragon. Nah, kebetulan karena project saya itu dari tahun 2018 ada yang versi 5.6, 7.1, 7.4. Jadi saya install beberapa versi PHP. Jadi ketika kita sedang mengerjakan project A dengan spesifikasi PHP-nya itu harus 7.4. Nah, ini kita tinggal klik aja 7.4. Nah, ini udah ke change ya. Nah, dia langsung jadi 7.4. Kalau enggak kita kembalikan lagi ke 8.1. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kita ceknya tinggal PHP minv. Nah, 8.1. Nah, itu untuk Laragon ya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara instalasi Laravel? Nah, cara instalasinya cukup mudah ya. Di sini kita ketik saja Laravel. Oke. Kita klik Laravel. Nah, untuk rekan-rekan yang menginstal Laragon itu otomatis sudah ada komposernya ya. Kalau kita klik komposer di sini, enter. Nah, ini sudah ada. Sudah terinstall ya. Komposer yang punya saya itu komposer version 2.7.7 ya. 2.7.7. Nah, kalau sudah seperti ini berarti dia sudah terinstall, baru kita masuk ke documentation. Nah, di sini versinya itu di versi 11.x ya. Nah, bagaimana cara instalasinya? Kita tinggal scroll ke bawah. Kita cari instalasi menggunakan Composer ya, yang sering digunakan oleh programmer pada umumnya. Oke, kita cari Composer. Ini Composer juga, Composer Create Project ya. Create Project. Oh, di Laravel 11 belum ada Create Project ya. Oke, kita coba cari dulu nih. Oke, kita coba pindah dulu versi sebelumnya. Nah, ini. Isinya saya menggunakan ini ya, Composer Create Project. Nah, di sini kita tinggal copy paste aja ya. Nah, di sini kan ada versinya ya. Oke, ada versinya. Nah, kita tidak perlu menggunakan versinya di sini. Nah, ini otomatis dia jadi versi 11 ya. Nah, di sini Laravel/Laravel spasi. Nah, ini nama aplikasinya, contohnya instalasi. Ini nama projectnya ya. Instalasi, atau saya kasih nama judul project aja ya. Sistem manajemen sekolah. Oke. Oke, nah ini saya ada error ya. Cannot use Laravel versi 11 ya. Karena versi 11 itu requirement-nya itu harus 8.2 lebih dari 8.2. Nah, ini nggak bisa, kenapa? Karena saya tuh menggunakan versi 8.1. Nah, ini bisa dipindahkan ya. Oke, saya pindahkan dulu. Ini close dulu ya. Oke, klik lagi terminal. Nah, saya ketik lagi PHP minv, ngecek apakah sudah berubah versi PHP-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah berubah ya. Oke, baru kita copy pastekan yang tadi. Sistem informasi sekolah. Nah, ini nama projectnya ya. Oke, kita enter.
Nah, tidak ada error seperti tadi ya. Karena dia di Laravel 11 harus menggunakan 8.2. Nah, kenapa tadi tidak bisa? Tidak bisa karena saya menggunakan 8.1. Nah, sekarang udah bisa ya. Karena saya ubah versi PHP-nya ke 8.2. Nah, itu enaknya menggunakan Laragon ya. Jadi kalau versi PHP-nya nggak ada, kita tinggal switch aja di sini. Kalau SAM sebenarnya bisa ya, cuman emang agak ribet settingnya. Lebih enak menggunakan Laragon. Oke. Nah, ini kita tunggu sampai selesai ya. Nah, ini adalah salah satu proses instalasi Laravel. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.